Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu orang yang kuliah di Unpam, yaitu kampus swasta favorit di Tangerang Selatan. Khususnya kita akan membahas jurusan elektro. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Jeremia Asalen Sinaga. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro dan saya mahasiswa semester 1. Oke, baik Riko. Untuk kuliah di Unpam itu menurut kamu kayak gimana selama semester awal ini? Selama saya di Umpam itu, menurut saya sih dari tempat dan suasana kampusnya begitu bagus ya. Terus juga suasana kelasnya juga bersih, dan juga emang daerah kampus saya juga benar-benar temanya juga masuk dari jurusan saya, yang jurusan teknik elektro saya. Jadi cocok gitu ya jurusannya dengan apa yang kamu inginkan. Cocok. Gitu. Terus dari kan ada beberapa kampus yang memang memiliki jurusan yang sama. Kenapa kamu milih Unpam? Jadi awalnya nih saya kan pas bulan-bulan kapan itu ya, saya tuh bingung kan mau kuliah mau di mana lagi. Kalau misalnya kuliah swasta kan mahal banget ya. Hmm, Mau yang gak terkenal juga mahal kan. iya. Pas saya bingung itu, mama saya ngasih tahu lah, Dek, kuliahnya di Umpam aja deh karena murah. Karena mama kenalan sama orang deket, dia juga anaknya kuliah di Umpam kan. Hmm. Ya udah, saya kan karena dari mama saya bilang begitu, saya ya udahlah, saya mau beranikan diri ke kuliah di Unpam. Pas emang daftar itu dikasih tahu lah sama orang yang buat Panitia. panitia, atau enggak buat bayar-bayar gitu, apa Iya, dibilangnya gitu kan. panitia Nah, LKMD. dibilangnya kalau di sini mah satu semester tuh nggak begitu mahal lah semesternya. Terus juga kalau mau bayar juga lebih gampang, kalau mau bisa bayar langsung ke loket atau enggak lewat mandiri. Nah, mumpung saya kan pakai mandiri ya, Iya. jadi ya selama pembayaran pakai mandiri, dan juga emang praktis lah dibilangnya. Emang semurah apa sih Unpam itu? Kira-kira kisaran untuk jurusan elektro di harga berapa? Kalau misalnya buat jurusan elektro sih, kalau saya bayar apa sih, selama saya udah bayar ya dari semester sekarang ini, paling sekitaran 2 juta lah. Karena dari registrasi pertama satu satu 2 dan 3 itu dia bayar 200. Hmm, Nah, UTS itu bayarnya 300. oh, Nah, 500, ada 600 lagi, tuh. nah 600 kan. Kan Nah, 200, 200, 300, 300. 500 berarti kan? Iya. Oke. Nah, Sampai pas sampai UTS tuh. sampai UTS, tapi ada lagi. Kan dia belum sampai UAS. Nah, asuransi yang keempat, 5, nah baru UAS. Nah, Oh, dari oke. asuransi 4 sama 5 itu kan 200 200. Nah, Oke, UAS itu 900. 300. UAS 300. Iya, 1,1. 1,1 lah. 1,2. Terus? Nah, pas itu apa sih, kan karena saya jurusan teknik elektro ya. Iya, Nah, pasti ada uang praktek. praktek. Ya, Oke. uang praktek. Nah, itu ada ternyata, yaitu murah sih, berapa ya? 300 dah. Sehingga saya 300, kalau nggak 250 dah. Saya lupa. Paling harganya cuma segitu sih. Jadi di bawah 2 juta, Pak? Ya, paling 2 juta. Tapi pas pendaftaran itu seingat saya ini, oh ya, 650. Pas awal Oh, jadi kira-kira PPKMB itu katanya harus bayar 650 tuh emang buat mahasiswa baru, karena buat almet, foto, yang KTM gitulah. kira-kira di bawah 2,5 ya? Enggak 2,5. Di bawah berarti. Oh, di bawah. Di Iya, bawah. benar, di bawah, di Berarti bawah. emang harus ya minimal nyiapin 2,5 lah biar aman. Ya, betul, betul. Terus untuk kelebihannya, kelebihan di Universitas Pamulang nih menurut kamu apa? Selama kamu berkuliah gitu. Kalau menurut saya sih kelebihan di Universitas Pamulang ya, pertama sih emang jamnya sih, jam kampusnya benar-benar fleksibel. Dan juga kalau misalnya buat orang-orang yang kerja nih ya, yang pengen kuliah tapi kerja, ada di Umpam. Di Umpam tuh ada dibilang reguler, yang reguler A, B,
C sama CK. Apa Mumpung tuh? saya kan reguler A. Jadi Reguler kalau A. reguler A itu emang bener pengen apa sih waktunya tuh buat kampus saja. Jadi Maksudnya? dari pagi Oh, dari pagi. ada yang dari pagi, ada yang sampai sore atau enggak sampai siang saja. Tapi Oh. kalau B Terus berarti kalau reguler A dari pagi sampai siang. ya Oke. Reguler apa tadi? A, yang B. B. Oke, B. Nah, yang B itu buat khusus kerja. Jadi dia dari pagi tuh gak kuliah. Yang kuliah cuma malam doang dari jam 6 sampai jam 9 saja Jadi reguler A itu dari pagi. Pagi itu jam berapa? pagi. 8, 7. Hmm, ada yang jam 7, ada yang jam 8. Oh, Saya tuh untuk biasanya jam MK-nya ya. 7. Ya, tergantung MK-nya. Jadi kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 8. enggak, dari yang pagi. Oh, yang pagi. Dari jam 7 sampai jam Tergantung siang kalau enggak sampai sore. oh gitu. Tergantung MK juga berarti ya. Ya, tergantung MK-nya. Berarti kalau yang tadi kan A tuh. Ya, Yang B dari jam 6. 6 6 sore ya. Ya, 6 sore. 6 sore berarti jam habis maghrib lah ya. Ya, Jam 6 sore sampai jam 9. jam 9. A, B, terus C. Yang C. CK lah dibilangnya, bukan C. CK ini apa? CK ini kayak kelas karyawan juga. Cuman dia tuh katanya sih, kata yang saya dengar dari dosen, itu cuman hari Kamis saja. C. Berarti C itu C Kamis gitu. Iya. Dia reguler C tapi Kamis. Iya, Oke. karena reguler A sama B itu hari Senin sampai Rabu tuh kan kuliah. Nah, hari Kamis itu emang libur. Katanya sih emang kata dosennya yang kelas CK itu buat hari Kamis katanya. Oke. Full juga katanya. Full. Dari oke. Terusnya Yang CS. CS terakhir nih. Ya, yang terakhir nih yang CS nih. Yang CS tuh juga sama kayak CK. Tapi dia hari Sabtu. Tapi sama kayak CK. Iya. Beda hari aja. Beda hari Dari saja. pagi sampai sore. Sampai sore. Gitu. Baik. Terusnya untuk fasilitas yang kamu terima dengan uang yang kamu berikan, apa sih, uang yang kamu bayar, Ya. fasilitas apa aja yang kamu terima? Dari pertama ya pasti kelas. Oke. Kelasnya fasilitasnya cukup bagus karena ada AC, terus juga meja yang cocok buat dipakai buat mahasiswa, dan juga kelasnya menurut saya sih emang bagus lah, emang seharga segitu. Terus kedua itu lab di Umpam itu yang buat jurusan teknik elektro ada 4. Jadi 4 lab ini emang biasanya dipakai buat praktek. Dan ya labnya sih masih ada lagi, cuman belum selesai dibangun. Katanya sih rencananya mau dibangun lagi gitu. Berarti masih tahap pengembangan juga ya. Ini kampus mana ini? Oh ya, kampus saya di Witana, dibilangnya Unpam 3. Witana Unpam 3. Ya, Cukup lengkap berarti ya fasilitasnya. cukup lah, lumayan. Ini kita akan membahas lebih menjurus lagi tentang jurusan kamu, itu jurusan elektro. Ya, Sini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama nih, teknik elektro itu belajar apa aja sih? oke. Teknik elektro. Jadi teknik elektro ini kita belajar tentang listrik kelistrikan ya. Kayak misalnya kalau kalian dengar semua, kayak misalnya lampu itu kan ngasilin listrik. Iya. Nah, kenapa sih lampu itu bisa nyala? Iya. Nah, di jurusan teknik elektro itu bisa diperdalamin lagi. Terus juga di jurusan teknik elektro juga ada nama alat-alatnya yang emang kenapa ya tenaga listrik itu bisa menghasilkan energi yang begitu banyak. Misalnya yang alat yang kayak seperti trafo ya, yang saya pernah buat. Trafo itu apa trafo? Mungkin banyak yang nggak tahu trafo itu apa. Trafo tuh kalau saya tangkep ya, trafo tuh kayak ibaratnya baterai katanya sih, kalau menurut saya nggak tahu ya. Jadi itu si trafo tuh dia tuh alatnya yang bisa mengeluarkan energi listrik. Jadi kalau misalnya si alat trafo ini bisa dipakai, kalau misalnya saya kemarin
praktekkan sama dosen saya sama teman-teman kelas saya, itu trafo itu dipakai kayak alat buat radio gitu. Jadi si radionya ini kan buatnya kan dari PCB ya. Nah, dari PCB itu kan radionya harus nyala. Nah, cara biar bisa nyala itu dari trafo. Jadi si trafonya ini membantu supaya si radionya bisa nyala gitu. Sumber ya, sumber Iya, tenaganya itu. iya. Oh, gitu. Selanjutnya, eh, selama kuliah apakah hanya belajar teori? Tadi udah dijawab ya, Iya. praktek juga ada. Terusnya bagaimana prospek kerja? Oke, prospek kerja ya. Prospek kerja sih kalau buat jurusan teknik elektro banyak ya. Kalau yang saya ambil ya dari saya tahu karena kakak saya adalah dulunya jurusan teknik elektro, dia belajarnya tuh kayak alat-alat yang kayak listrik-listrik tuh kayak yang saya tangkap itu dari kakak saya sih ngomongnya kayak teknisi-teknisi gitulah. Apa sih, ada alat suatu kecil itu kan dia bisa menghasilkan listrik tuh. Oke, Nah, itu tuh kata kata kakak saya tuh itu alatnya itu benar-benar mahal banget. Terus juga kalau misalnya emang dipakai itu benar-benar bantu banget lah buat si alatnya itu bisa menghasilkan energi listrik kayak gitu. jadi bagian ininya, maintenance-nya gitu. Intinya ya Oh, betul. perawatannya. Oh, oke oke. Terus kalau ada mahasiswa, kalau ada teman-teman yang mau jadi mahasiswa Unpam nih, entah itu jurusan apapun yang ada di Unpam ya, karena banyak sekali jurusan yang ada di Unpam. Ada berapa banyak sih kira-kira? 20 ada nggak? Lebih ya? Lebih Lebih kayaknya. 20. Banyak sekali ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau kuliah di Unpam. Oke nih, bagi semua nih yang mau kuliah di Unpam dan juga bingung mau ambil jurusan apa ya, kira-kira buat cocok buat buat apa sih buat masa depan atau setidaknya kuliah itu tidak Murah lagi sia-sia. ya? Terus juga murah kan Murah, di Unpam fasilitas tuh. lengkap lagi ya? Jadi kalian mau mau kuliah ya di Unpam aja dan juga kalau mau di jurusan teknik elektro karena ya teknik elektro ini benar-benar jurusan yang unggul dan bagus lah. Oke. Tadi kan katanya ada apa namanya kampus 3 di sana. Berarti Ya, ada 2 kampus lain dong? ada Apa aja tuh? Emang ada berapa kampus? ada tiga empat 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 kampus. empat Apa aja tuh? yang dibilangnya ini Umpam Pusat itu Hmm? Umpam satu di Umpam satu tuh Di di daerah Pamulang di daerah bundarannya dekat sama bundarannya Oh itu ya. Di daerah terus Pamulang mau eh, Unpam 1. ya Umpam satu Namanya Pamulang Pusat Pamulang Pusat. Oke. ya. Yang kedua Yang kedua ini Umpam Victor, mau Victor di dia arahnya tuh mau ke arah BSD. Aura BSD. Oke. Yang ketiga tadi Yang Jawa ketiga Tanah ya. saya yaitu di kampus Umpam Witanap. Dia daerah emang perumahan Witana gitu. Jadi Dekat dibilang, perumahan. heeh, Oh gitu. perumahan-perumahan gitu Berarti dia. banyak kosan di situ ya? Banyak. Oh, jadi bisa teman-teman nanti yang emang terlalu jauh mungkin dari Tangerang bisa ke Bitana ini karena banyak kosan juga ya. Kawasan juga di sana. Oke, yang keempat Yang keempat yaitu di Umpam Serang. Serang. Ini baru dia barusan kalau saya dengar sih pas tahun 2020-an sih. Baru berarti ini benar-benar fresh nih ya. Iya. Oke. Nah, saya Oke, tahu ya karena saya baru tahu juga karena di Umpam Serang. Saya cuma tahunya di daerah Pamulang saja oke, sih. siap, siap. Mungkin ada tambahan lagi buat teman-teman yang lain. Ada nggak Hmm, apa aja yang harus dipersiapkan atau apa gitu? Mungkin kalau misalnya buat persiapan sih ya paling kalau misalnya kalian bingung mau ambil jurusan atau apa, mungkin sih jadi persiapannya Baca-baca dulu ya, baca-baca sesuai kebutuhan nanti kira-kira mau jadi apa gitu. oh iya betul. Jadi persiapannya di kayak baca-baca dulu, mendalami materi dulu supaya ya kalian kalau mengambil jurusan nggak
pusing lah. Nggak salah ya, Nggak nanti salah menyesal juga. nanti tengah Menyesal perjalanan. juga nantinya. Kalau menyesal sia-sia lah jadinya. Oke, cukup. Ada mau tambah lagi? Ya cukup ya segitu aja. Oke teman-teman, terima kasih untuk podcast kali ini. Saya sudahi. Untuk teman-teman yang telah menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.